engkau lihat dari seorang muslim dan tidak menggunakannya untuk melihat maksiat. Syukur kedua, telinga dinyatakan dengan menutupi kejelekan yang didengar dan mendengarkan apa-apa yang dibolehkan saja. Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Bagaimana keadaanmu di waktu pagi ini?" Orang itu menjawab, "Baik." Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu dan orang tersebut mengulangi jawabannya hingga pada ketiga kali ia menjawab, "Keadaanku baik dan aku memuji syukur pada Allah Ta'ala." Nabi SAW berkata, "Inilah yang aku inginkan darimu." Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bagian kedua dari bab yang menjelaskan tentang sabar dan syukur. Imam Ghazali di sini mengaitkan syukur dengan zikir. Apa kaitannya? Allah dalam Al-Quran berfirman, sesungguhnya zikrullah, mengingat kepada Allah itu lebih besar. Nah, ternyata semua yang terjadi pada manusia yang tidak lepas daripada ketetapan Allah Ta'ala, yang kita suka atau yang tidak kita suka. Menunjukkan bahwasannya Allah menginginkan kepada kita manusia agar selalu ingat kepadanya. Oleh sebab itu dikaitkan para ulama bahwasannya syukur paling besarnya nikmat dari seorang hamba untuk Tuhannya Allah di dalam mengingat Allah. Kita baca dari tadi di sini hanya yang tidak lepas daripada mengingat kepada Allah. Pada hakikatnya seperti itu. Bilang Allah, fadhkuruni, ingat kamu kepadaku, azkurukum, maka aku pun akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar akan nikmatku. Semua itu kan yang berikan Allah, mendatangkan Allah. Dikasih rizki yang kasih Allah. Maka orang itu saat mendapatkan rizki dia bersyukur, otomatis dia ingat kepada Allah. Dikasih sakit, sehat, yang kasih Allah. Saat sakit dia akan meminta kesembuhan dari Allah. Sebagai bentuk syukurnya, mengingat dia yang sakit ini, berharap memperoleh kesembuhan, yang dia ingat adalah Allah. Kayaknya kaitan syukur dengan ingat kepada Allah itu sangat kuat. Hingga Allah menggandengkannya di dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Setelah kalian mengingat aku, pasti kalian akan bersyukur. Karena kalian mengingat aku, kata Allah, bagian daripada bentuk syukur. Di ayat yang lain Allah berfirman,
Allah membalas orang-orang yang bersyukur karena dia telah mengingat Tuhannya. Justru kalau kita tidak ingat kepada Allah, tidak mengingat Allah, tanda bahwasanya kita tidak bersyukur. Sedikit saja dari hambaku yang bersyukur. Semoga Allah jadikan kita termasuk yang sedikit ini. Artinya apa? Banyak orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Yang ingat sedikit. Bagi mereka yang senantiasa bersyukur, itu sedikit. Justru yang lalai dan lupa kepada Allah yang banyak. Melihat Allah mengatakan di dalam Al-Quran firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika membaca ini ayat wa qalilum min ibadiyas syakur, beliau sejenak berhenti dan berdoa, Allahumma ja'alni min galla min ibadik. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari hamba-hambamu yang sedikit. Sedikit dari hamba yang ingat dan bersyukur kepada Allah. Gak mau masuk ke dalam kelompok yang banyak. Kenapa? Karena orang yang banyak di dalam firman Allah ini ialah mereka yang lupa. Ta'arraf birrakha ya'rifka bisyiddah. Bilang Allah dalam hadits qudsi, Nabi menjelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah kalian, kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan kamu susah, dalam keadaan kamu senang, maka Allah akan mengingat kamu dalam keadaan susah. Karena kebanyakan dari manusia saat senang justru dia lupa kepada Allah. Ya, ketika susah baru kita ingat kepada Allah. Tidak demikian, karena Nabi mengatakan saat kita senang, bahagia, justru di situ kita harus memperkuat iman kita dengan mengingat Allah. Mensyukuri. Sedikit orang yang dapat kesenggangan, kenikmatan, dia untuk bersyukur sedikit. Justru mereka banyak yang berlari. Lupa, tidak bersyukur, tidak ingat sama Allah. Lagi susah baru dia minta, memanggil, menyebut nama Allah. Maka kenalkan dirimu saat sedang kamu senggang, kamu bahagia, kamu senang. Ingat sama Allah. Maka kamu saat susah diingat, gak bakal dilupain sama Allah. Hadis-hadis yang disabdakan Nabi diantaranya at-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imus sabir, orang yang makan, orang yang bersyukur sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dan sabar. Orang puasa sabar, makan sabar dari minum, dari yang membatalkan dia menahan sabar. Seperti itu juga orang yang makan, dia harus pandai bersyukur karena dia sedang mendapatkan nikmat Allah. Bisa makan, bisa minum, ya, merasakan nikmat makan, nikmat yang masuk ke dalam lisan, di mulutnya, minuman yang dirasakan dengan lidahnya, dengan lisan dan mulutnya. Nah, itu bersyukur. Namanya orang yang lagi sakit, coba kalau lagi demam tinggi, hambar semua rasa makanannya, makan kebuli, nah enak.
Duren manis montong rasanya pahit. Ya, lagi sakit. Nah, ketika kita lagi sehat, merasakan nikmat makan, ya harus bersyukur. Bagaimana mensyukurinya? Dengan kita ingat kepada yang beri makan, beri minum itu, udah bukti kita mensyukuri nikmat makanan tersebut. Sebagaimana orang yang berpuasa, dia harus sabar daripada yang membatalkan. Kalau tidak bersabar, batal puasanya, dosa dia. Kalau itu puasanya wajib. Lagi lapar, makannya makan enak. Makan nasi ayam, nasi daging, nasi rendang. Saat masuk ke dalam mulut makan tuh saat dia ngunyah, dagingnya renyah, lembut, enak. Bumbunya itu meresap, betul-betul. Teksturnya juga enak. Jangan kita ingat sama yang lagi dikunyah. Yummy, enaknya. Enggak. Puji Allah. Subhanallah. Itu ingat ya sama Allah. Itu tanda dia bersyukur. Masya Allah enaknya nih makan. Teksturnya subhanallah. Kembalinya kepada Allah. Kepada Allah. Nah, jadi sama orang yang makan dan bersyukur sama derajatnya sama yang berpuasa dan sabar. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan sariawan banyak di mulut ya, di bibir, di lidah, di tenggorokan. Apa jadinya makanan yang enak di mulutmu ketika masuk? Mana ada rasa enak sama sekali. Kalau lagi sehat, makanan ini dicampur dengan sambal terasi, aduh, ada ayam gorengnya, kemudian ada asam-asamnya, lagi sehat. Belum masuk makan itu sudah ngetes air liurnya itu. Belum lagi dirasakan itu makanan. Ya, ketika sariawan mau buka mulut aja, kalau tidak gara-gara makanan yang masuk itu bisa membuat tubuh ini lemah, tidak bakal dia makan. Tapi mau tidak mau dipaksakan makan. Ujung-ujungnya makannya nggak dikunyah, langsung ditelan. Menghindar dari yang enak, dari yang bisa membuat perih. Kena luka sariawan di mulutnya tadi. Tapi walau dalam keadaan seperti itu juga kita harus ingat kepadanya. Kenapa? Karena yang datangkan penyakit dia. Ya. Hanya saja andaikan dalam keadaan kita mendapatkan nikmat itu bersyukur, ingat sama Allah, itu lebih utama. Ya. Rasa syukur dinyatakan yang mengetahui bahwa tiada pemberian kenikmatan selain Allah. Dia zat yang memberikan nikmat. Khalaqal mauta wal haya, khalaqas sihhata wal sagam, wa khalaqal jami'il kaun wa ma fi. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la yazid wa la yanqusu wa la yahdithu hadithun illa bi qada'i wa qadarihi wa khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitab Risalah Jami'ah. Dia yang menciptakan namanya mati, hidup, sehat, sakit, semua yang ada. Ajal, rizki, takarannya tidak berkurang, tidak berlebihan, waktunya tepat, baik dan tidak baik, semua itu dalam takdir dan ketetapan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka kita harus bisa memahami hal tersebut. Dalam kondisi seperti apa dan bagaimanapun keadaan, kita akan tetap ingat kepada Allah. Allah berikan kita pemahaman insya Allah.
Kemudian apabila engkau ketahui rincian nikmat Allah pada dirimu, anggota badanmu, tubuh dan jiwamu, dan dalam urusan kehidupanmu, semua itu Allah yang mengaturnya, semua Allah yang menentukan. Dari tubuh kita aja dulu dah. Ya, dari tubuh kita dulu. Nikmat mata. Tanyakan sama yang umur 20 sama umur 40. Enteng aja nggak lepas kacamata. Kalau yang masih matanya bagus, jarak kayak gini, jelas hurufnya. Walaupun lebih kecil dari buku tulisan. Ada masanya matanya sudah tidak kuat lagi sudah. Nah. Bukan dia tidak melihat huruf, tapi hurufnya berbayang. Bibi jelas kan lihat hurufnya di situ. Lumayan. Ada masalah juga pandangan mata ini. Silinder. Minus. Minus sedikit. Anang. Jelas kan? Satu hurufnya itu jelas. Maju dikit coba matanya. Sampai mana? Sampai mana ente bisa memandang jelas? Nah, itu kalau udah menjauh berarti tidak jelas. Bebayang nggak gitu? Ada namanya bebayang. Saya saja bebayang melihat dari sini. Nah, ini baru jelas kalau jarak ini. Itu nikmat mata Allah yang beri itu nikmat. Saat kita ngelihatnya udah bebayang kayak gini, ini kan menunjukkan penglihatan itu udah berkurang kekuatannya. Sarafnya kendor mungkin, apalah namanya, spare partnya mungkin sudah terlalu lama. Beda kalau yang baru keluar dari showroom kan, kendaraan tuh masih fresh. Kalau udah kayak umuran kita ini, kabur sudah, perlu alat bantu. Kenapa tidak dalam keadaan sampai umur 100 tahun, misal umurnya sampai 100 tahun, kayak umur mata 15-20 tahun, jelas. Tapi Allah bikin keadaannya berubah. Supaya kita ingat kepada Dia. Balik lagi kita ingat kepada Allah. Dulu aku sehat, sekarang udah nggak sesehat dulu. Mataku dulu jelas, sekarang udah nggak sejelas dulu. Biar kita ingat kepada Allah. Anda pernah gak berpikir isi badan tuh, isi di dalam tubuh kita tuh dengan ragam organ namanya macam-macam tuh. Ada jantung, ada paru, ada apalagi ginjal, ada usus, ada apa itu namanya, alhasil itu dalam satu tempat namanya, mulai dari dada sampai perut tuh. Saat Anda lari kenceng, Anda loncat tinggi jatuh, adakah ususnya itu belilit? Tahu belilit nggak? Terikat. Ya. Tapi kalau barang kita jatuhkan dari ketinggian, bagaimana nasib barang itu? Hancur. Ya. Mobil aja, kendaraan itu, motor lah, motor yang diikat pakai baut kenceng tuh, nggak bisa buka pakai tangan normal, harus pakai alat buka. Coba kalau dilempar dari ketinggian yang normal maksudnya ya, pasti ada yang kendor tuh. Ya, entah shockbreakernya patah atau apalah. Padahal ikatannya kenceng tuh, baut bukan main-main, besi. Nah sekarang isi organ perut kita ini yang ikat apa? Baut kah? Baja? Kagak. Ente lari kenceng, ente loncat berkali-kali, ente seorang olahragawan, dan itu aja ente kerjakan gitu berhari-hari. Kalau kerjaannya pelari misalnya, lari 100 meter itu kan larinya kenceng. Latihannya begitu tiap hari. Adakah bergeser anggota tubuh di dalamnya itu organ? Kagak sama sekali. Padahal nggak ada baut, kagak ada dikarbit las, kagak.
bahannya lunak semua di dalam perut kita, dalam tubuh kita ini. Siapa di balik itu yang menjaga? Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa melakukan itu? Nah, di situ pertanyaannya. Disitulah kita mengingat kepada Allah. Luka sedikit aja di kulit kita, tunggulah beberapa waktu kemudian, balik lagi dia ketutup pori-porinya. Tapi siapa yang melakukan itu, yang bisa mampu untuk melakukannya? Saat kita ingat kepada Allah, maka timbullah bentuk syukur tersebut. Makanya si Imam Ghazali mengaitkan syukur itu dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Kalau memang itu keadaan manusia, akan timbul kegembiraan terhadap Allah dan nikmat Allah serta karunia Allah atas dirinya. Jadi ketika dia ingat selalu kepada Allah, mewujud bentuk syukurnya itu dia ingat kepada Allah sebagai bentuk syukurnya atas apa yang ada pada dirinya. Nah, itu adalah kebahagiaan, kegembiraan yang dia dapatkan. Adapun dengan hati, rasa syukur itu dinyatakan dengan menyembunyikan kebaikan. Ya, kalau rasa syukurnya dengan hati, sembunyikan apa dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan diekspos, nggak perlu. Ya, itu namanya rasa syukur batin kita kepada Allah. Ente beramal soleh, ya udah nggak usah perlu tahu orang, ya cukup ente yang tahu, yang berbuat. Apa juga yang dicari dari kesaksian orang? Toh yang menciptakan orang dan alam semesta ini sudah tahu, tidak perlu lagi. Itu bentuk syukur kita kepada amal soleh yang kita lakukan. Ini sifatnya secara maknawi dari amal-amal yang baik. Di antara salafun as-salihun itu mereka berbuat baik tidak mau diketahui orang. Justru ketahuannya setelah wafatnya. Udah meninggal baru orang-orang di negeri itu tahu. Tiap malam bawa makanan ditaruh depan pintu rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan fakir, miskin, tanpa ada yang mengetahui. Dan itu dipikul sendiri, gandum, apa kebutuhan pokoknya. Dia udah punya data sendiri. Tiap malam dipikulnya, diangkatnya, ditentengnya, taruh. Pagi-pagi sahibul bait buka, oh udah ada rezeki. Siapa ya? Nggak ada yang tahu. Satu kampung itu nggak ada yang tahu. Nah, kapan ketahuannya? Saat dia udah meninggal. Baru satu negeri itu tahu. Bagaimana bisa tahu? Di hari meninggalnya dia, hari wafatnya, hari besoknya tidak ada lagi makanan sudah depan pintu rumah itu. Baru di situ ketahuan. Nah, itulah daripada salah satu cucu Nabi Zainal Abidin Ali bin Al-Husain, ya, bawa sendiri makanan itu ke rumah-rumah orang yang butuh. Dan perbuatan amal baiknya itu adalah wujud syukurnya, karena dengan dia berbuat seperti itu, atau orang-orang yang berbuat amal baik, yang dia harapkan hanya Allah. Ya, dia sudah tahu, dia yakin Allah mengetahuinya. Jadi untuk apa berharap diketahui selain yang menciptakan? Nah, ini layak ada pada diri kita. Ya, ketika kita beramal baik, ya, ada hadis yang bilang kalau ente sedekah tangan kanan kiri jangan tahu lah gitu.
Ya. Tapi amal baik yang kita lakukan tidak perlu untuk diakui oleh orang. Bilang Allah dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama lahum bihi miskina wa yatima wa asira. Kami memberikan makan kepada orang-orang miskin, yatim, dan tawanan perang dengan makanan yang kami juga makan. Apa yang kami sukai dari makanan yang kami konsumsi, kami kasihkan kepada mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya, sungguhnya kami melakukan itu semata mengharapkan Allah, ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balas timbal balik ataupun ucapan syukur, terima kasih. Ini orang yang ngerti makna syukur atau hakikat syukur. Mudah-mudahan itu bisa ada pada kita. Ya. Bagaimana cara itu bisa kita dapatkan? Rasa syukur itu dinyatakan dengan menyembunyikan kebaikan bagi seluruh manusia dan menghadirkannya selalu dalam mengingat Allah. Jadi cukup ingat kepada Allah dari kebaikan yang kita lakukan. Itu salah satu cara kita mensyukuri secara batin amal baik yang kita lakukan. Sehingga dengan kita mengingat Allah, ya, tidak melupakannya, menghadirkan Allah sehingga tidak melupakannya. Adapun dengan lisan, ya lisan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengingat bil lisan, mengingat Allah atau mensyukuri dengan secara lisan. Dalam anggota tubuh dengan menggunakan nikmat Allah. Kalau dalam sisi fisik, mata jangan melihat yang tidak disukai Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Menutupi kejelekan saudara muslimmu yang pernah kau lihat. Itu wujud syukur kita kepada Allah dari fisik mata. Telinga begitu juga, itu bagian dari fisik. Menutupi kejelekan yang kita dengar dari saudara kita. Seperti kita ingin menutupi kejelekan yang pernah ada pada diri kita, sepatutnya diri kita pun menutupi kejelekan yang kita lihat dan kita dengar dari saudara muslim yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui, yang kita dengar. Nah, jadi menutupi yang dilihat atau yang kita dengar dari kekurangan saudara muslim kita, itu adalah bentuk syukur. Perbuatan itu adalah bentuk syukur dan ingat kita kepada Allah secara fisik. Dan ini sedikit. Banyaknya apa? Kamu melihat, kamu mendengar, pasti kamu bicara kepada yang lain. Aku melihat ini, aku dengar begini. Banyaklah ngomong. Banyaknya begitu. Makanya jangan heran kalau Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Quran, karena itu firman-nya, ucapannya. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Andai dia tahu dan termasuk daripada kategori hamba yang sedikit ini, ya, kekurangan yang dilihat dari saudara atau yang didengar, tutupnya. Tidak bakal dieksposnya. Apalagi di zaman kita saat ini, jangankan di satu titik, satu bumi bisa tahu, satu bumi. Yang menunjukkan era kita yang dulu masih kecil lebih enak sebetulnya, nyaman. Ya, untuk meminimalisir dosa itu besar peranannya. Tapi sekarang manusia berbondong-bondong memaksimalkan dosa, berinvestasi dalam
perihal yang mendatangkan murka Allah. Bagaimana kita mau bersyukur kalau apa yang kita lihat dan kita dengar, kita dari kejelekan kekurangan saudara kita muslim kita sebarkan, kita umbar, ya, kita ekspos atau dibicarakan antar sesama, itu bakal nyampe nanti. Yang dikatakan ulama di akhir zaman ini, ya, melatih diri untuk mudah memaafkan itu anjuran yang sangat diperkuat. Kenapa? Apapun yang kita dengar dari orang terhadap diri kita, pada hakikatnya yang berbicara tidak mengetahui. Dia hanya menduga, dia hanya mendengar. Ya. Nah, akhirnya dia sebarkan fitnah tersebut atau lewat media misal. Pada hakikatnya dia tidak tahu. Kalau kamu tidak pandai memudah memaafkan, kamu akan emosi, marah. Nah, dari situ terbentuk lagi yang namanya qati'ur rahim, terputus silaturahim, menjaga jarak, penuh dengan buruk sangka, tidak mau menjadikannya padahal dia sama-sama muslim sebagai temanmu. Ya. Jadi akhir zaman ini belajar untuk mudah memaafkan itu perkara yang mulia. Nabi bersabda kepada seorang laki, bagaimana keadaanmu di waktu pagi? Orang itu menjawab, baik, bi khair. Diulangi lagi sama Nabi. Nah, ini hadis ini yang kita dapatkan dari ulama kita, guru kita, orang tua kita. Anda kalau ditanya, apa kabarmu? Gimana kabarmu? Apa jawaban kita? Ayo coba saya tanya. Apa jawabanmu? Baik. Nah, ini yang terjadi kalau jawabnya kayak gitu. Pasti kalau orang yang dapat didikan yang bagus, mereka akan menambah dengan kalimat ingat kepada Allah. Gimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya. Saat ini sahabat ditanya laki-laki nama Nabi, gimana keadaan pagi ini? Baik. Dia jawab baik doang. Diulang lagi sama Nabi, sampai dia mengatakan alhamdulillah, baik, wa syukrulillah, wa ashkur lillah, bi khairin wa ashkurullah. Keadaanku baik ya Rasulullah dan aku muji Allah. Maksudnya dia bersyukur kepada Allah. Nah, lihat jawab Nabi, ini yang aku inginkan. Bukan cukup baik doang. Baik itu bukan pendidikan Nabi Muhammad kalau jawabannya baik doang, ya. Atau pakai bahasa yang gaul sekarang ini, gimana kabarmu bro? Bisa, oke, begini aja, agak. Dia betul baik, tapi dia tidak mensyukuri baik yang dia rasakan karena itu pemberian dari Allah. Makanya bilang Nabi, baik, tapi sebagai bentuk syukurmu, baikmu itu adalah syukur bil lisan. Tapi syukurmu secara maknawi, batinmu, hatimu kepada Allah bagaimana? Ya ucapin dengan mengingatnya. Lihat bagaimana orang tua kita itu kalau mereka memberikan pendidikan, ketika ditanya apa kabar? Alhamdulillah, baik. Allah dulu yang diingatnya, baru dibilang jawab, baru dijawabnya baik. Ya walaupun ada sebagian mengatakan baik, tanpa mengakhiri kalimat atau mengawali dengan mengingat kepada Allah. Baik alhamdulillah atau alhamdulillah baik, enggak baik aja. Ada seperti itu, ada juga. Tapi kan dari situ kelihatan kalau ini orang sebagaimana yang didapati laki-laki ketika ditanya Nabi, tapi dididik sama Nabi, diajarin sama Nabi. Gak cukup dengan mengucapkan baik, walaupun memang betul baik, tapi siapa yang memberimu kebaikan? Jangankan saat kata kabar memang betul-betul, hatta lagi sakit, gimana keadaanmu? Alhamdulillah khair, baik, padahal sakit. Ya.
Memang dia sakit, tapi dia mensyukuri daripada ketetapan Allah yang namanya sagam, sakit itu dengan memuji Allah. Memuji Allah. Datang orang kepada Nabi pernah takziah, besuk orang sakit. Sampai ini orang nggak bisa ngomong aja susah, saking berat dia punya sakitnya. Mau berucap itu sulit. Kenapa sampai kayak gini kata Nabi? Apa yang kau minta kepada Allah sampai susah hanya ngomong sakit ini? Makin hari makin parah. Orang ini jawab dengan keadaan susah untuk berucap, berkata-kata. Aku berdoa minta sama Allah, habiskan saja di dunia, tidak di akhirat. Gak apa-apa ya Allah, parahkan sakitku, tapi sebagai penghapus. Sehingga nanti di akhirat aku tidak diazab, tidak disiksa. Bilang subhanallah. Nabi bilang, Nabi puji Allah, Nabi memuji Allah, ingat kepada Allah. Ini orang minta dituntaskan di dunia, harapannya di akhirat tidak diadab, tidak disiksa karena sudah diberikan di dunia dengan sakit yang parah tadi. Kata Nabi, coba diubah cara kamu meminta itu, jangan dihabiskan di dunia ya Allah, sakit kan parah kan nggak apa-apa, yang penting kosong, terhapus dosa, habis di akhirat nanti. Jangan, bilang Nabi, ubah. Coba kamu lain kali minta Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, komplit Nabi ngajarin. Ya Allah, datangkan untukku di dunia hasanah, di akhirat hasanah, selamatkan dari siksa. Komplit tidak diajarkan Nabi. Ya, kalau yang tadi habiskan siksa lah apa di dunia, yang penting di akhirat kagak disiksa, itu tetap aja tersiksa walaupun di dunia sakitnya parah. Diajarin nama Nabi. Baik di dunia walaupun dia sakit, tapi mendatangkan kebaikan. Di akhirat baik, terhindar dari siksa neraka. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Taib. Setiap orang jika ditanya tentang sesuatu, maka ia antara bersyukur atau mengeluh. Bila ia bersyukur, maka ia pun telah menaati Allah. Dan apabila mengeluh, maka ia pun durhaka. Bagaimana usahamu? Aduh, sepinya, nggak ada yang beli. Ngapain inti kayak gitu ini loh? Justru jawabanmu itu menjadikan kamu durhaka kepada Allah. Tidak ada wujud syukurnya. Gimana keadaanmu? Aduh, susah betul. Banyak mengeluhnya. Setiap orang jika ditanya antara dua, di antara mereka ada yang bersyukur, banyak juga yang mengeluh. Ya, tapi perlu kita garis bawahi, yang bersyukur berarti dia hamba yang taat. Yang mengeluh justru dia durhaka. Kenapa? Dia belum bisa mampu menerima ketetapan Allah. Makanya diutarakan dengan keluh kesah. Serumit apapun kehidupan kita, ya, itu mungkin salah satu bagaimana Allah ingin menguji kesabaran kita. Ngalir, jalanin, laluin, minta kepada Allah jalan keluar, solusi, kesabaran, bukan mengeluh kepada orang. Kalau mau mengeluh, sebaik-baik tempat mengeluh ya Tuhan kita. Kenapa kepada orang lain? Karena kalau kita ngeluh kepada orang lain, banyak mengeluhnya, ini berarti tanda orang hamba tersebut durhaka dia sama Tuhannya. Tapi dia tidak mengeluh, bagus saja keadaannya, selalu dia pandai bersikap, bisa mengambil hikmah dari apapun kesulitan yang dia dapetin. Ini memang hamba yang taat. Allah berikan pemahaman insyaallah. Baik. Jika ada yang bertanya apa makna syukur, sedangkan syukur adalah nikmat sempurna dari Allah Ta'ala, maka kami jawab, pertanyaan ini telah dilintas di hati Daud dan Musa. Musa berkata, bagaimana aku mensyukurimu, sedangkan aku tak dapat mensyukurimu kecuali dengan nikmat yang berasal dari nikmatmu. Setiap yang datang dari Allah
adalah nikmat. Setiap nikmat harus bersyukur. Mensyukuri nikmat yang kita dapatkan adalah bentuk syukur. Ente tidak dikasih kenyang perut dari lapar, alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Bagaimana mensyukuri? Gak bakal habis-habis kita bisa mampu mensyukuri nikmat Allah. Lihat Allah bilang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu mau hitung nikmatku, nggak bakal bisa. Karena setiap yang kuberikan itu nikmat. Saat kamu mengucapkan dan bersyukur, itu adalah nikmat yang kamu bisa lakukan. Aku yang memberikan. Coba kamu bisa mengucapkan alhamdulillah, nggak bisa bersyukur. Bagaimana kamu bisa mensyukuri nikmat itu? Jadi itu jawab Nabi Musa. Gimana mau bersyukur, sedangkan yang didapatkan nikmat dari nikmat semua dari Allah. Ini gak bakal bisa habis-habis dan mampu seseorang menghitungnya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, apabila engkau mengetahui ini, maka engkau pun telah mensyukuri aku. Dalam khabar lain, apabila engkau tahu bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari aku, maka aku rela hal itu sebagai pernyataan syukur darimu. Tahu aja, kita tahu aja itu dari Allah. Sadar maksudnya, ngerti, paham. Itu sudah kita bersyukur. Walaupun itu tidak kita sukai. Tapi kita tahu ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita connect. Udah ketetapan Allah, udah kehendak Allah. Nah saat kita tahu, kita ingat kepada Allah, itu udah bentuk syukur. Ya, daripada mengeluh kalimat sebelumnya, tidak ada guna. Taib. Jika engkau katakan aku tidak mengerti dengan jawaban ini, maka ilmu itu tidak juga merupakan nikmat darinya. Ini adalah cabang dari satu bab tauhid, yaitu bahwa dialah yang mensyukuri dan disyukuri, yang mencintai dan yang dicintai. Tiada sekutu pun di wujud ini selain Allah. Segala sesuatu akan binasa kecuali dirinya. Allahu a'lam. Atas ini Allah berikan pemahaman untuk kita, insya Allah. Allah jadikan kita sebagai hamba yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh salafuna, ulama'una, baik itu dari Al-Quran, firman Allah, hadis Nabi SAW. Semoga Allah mudahkan kita di dalam pengamalan sehari-hari kita, dan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam keadaan diuji ataupun diberi nikmat, selalu ingat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afu minkum. Musafir saya besok.